Baik, kepada siswa kami seluruhnya, kita akan memulai pelajaran kita membahas tentang bagaimana itu transaksi pada perusahaan dagang. Pertama sekali kita lihat ini adalah prosedur bagaimana itu laba ataupun rugi pada perusahaan dagang. Ini nanti materinya. Kemudian materi yang kedua, transaksi penjualan barang dagangan. Yang ketiga, transaksi pembelian barang dagangan. Yang keempat, transaksi beban-beban pada perusahaan dagang. Baik, kita lihat prosedur laba rugi perusahaan dagang. Penjualan bersih. Penjualan bersih itu adalah penjualan seluruhnya, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit, dikurangi dengan retur dan potongan, maka itulah disebut dengan penjualan bersih. Ini dia, ada penjelasan di sini. Ya, penjualan bersih net sales terdiri dari total penjualan tunai dan penjualan kredit setelah dikurangkan potongan retur dan penjualan dan retur penjualan. Berikut prosedur yang kedua adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok akan menghasilkan laba kotor atau laba bruto. Ya. Laba bruto, berapa total laba bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, maka menghasilkan laporan laba bersih. Kita lihat apa itu harga pokok penjualan ini. Harga pokok penjualan ini adalah, ya, istilah akuntansinya cost of goods sold. Cost of goods sold itu, ya, ini cost of goods sold adalah total persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih ini terdiri dari total pembelian tunai dan pembelian kredit ditambah dengan angkut pembelian dikurangi dengan potongan dan retur pembelian. Kemudian dikurangkan persediaan akhir barang dagangan. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan, ya. Berikut yang masuk dengan biaya operasional adalah beban usaha, terdiri dari beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban pajak penghasilan. Nah, itu dia untuk prosedur perhitungan laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Kedua, transaksi penjualan barang dagangan. Kita lihat. Ini materinya sudah Bapak kirim dari modul juga, dari PowerPoint yang kemarin juga, tapi mungkin ini kita lihat langsung dia contoh, ya. Satu, penjualan tunai. Penjualan tunai berarti dilakukan transaksi penjualan barang dagangan, maka diterima uang tunai untuk pembayaran penjualan itu. Penjualan tunai. Contoh, usaha dagang Sentosa pada tanggal 2 Maret 2020 menjual barang dagangan sebesar 5 juta rupiah kepada toko restu. Maka kita buat jurnal umumnya, terdiri dari nama perusahaan, nama ini jurnalnya, kemudian kita buat tabel. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Kolom tanggal buat seperti ini. Nanti di catatanmu buat seperti ini, tabel. Tabel seperti ini buat. Ada nama-namanya ini. Maka pada tanggal 2 Maret ini tanggalnya di sini, bulannya di sini, tahunnya di sini. Pada kolom keterangan buat kas. Kas, karena apa? Kita menerima uang tunai. Kas. Sebesar 5 juta di debit, ini di debit, ya, di kolom debit 5 juta ini. Dan apa? Sumber daripada kas itu adalah hasil penjualan tunai. Penjualan dikredit buat 5 juta. Ini yang 5 juta ini. Ya. Jadi membaca ini adalah 2 Maret 2020 kas pada penjualan sebesar 5 juta rupiah. Gitu cara membacanya, ya. Demikian penjualan kredit. Contoh, usaha dagang Sentosa pada tanggal 12 Maret 2020 menjual barang dagang sebesar 15 juta rupiah kepada toko Rahmat dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di sini.
Dengan penjualan kredit ini, tidak uang tunai yang kita terima, tapi kita mengklaim piutang dagang. Piutang dagang artinya tagihan. Kita buat lagi tabel seperti ini, tanggal, keterangan, referensi debit kredit, nama perusahaan tetap harus di tengah, center, jurnal umum. Ya. Tanggal 12, ini tanggalnya masuk kemari, bulannya bulan Maret, tahunnya tahun 2020. Kita buat jurnalnya, piutang dagang 15 juta pada penjualan 15 juta rupiah. Seperti itu ya. Untuk transaksi penjualan kredit. Berikut retur penjualan. Retur penjualan terjadi pada saat kita melakukan penjualan, ternyata barang yang kita jual itu menurut pembeli tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan kualitas mereka, tidak sesuai dengan standar mereka. Dikembalikan barang itu ke kita. Gitu ya. Dikembalikan barang yang sudah kita jual itu ke toko kita. Nah, contoh, UD Sentosa pada tanggal 14 Maret 2020 menerima nota penjualan sebesar 150.000 dari toko Restu atas penjualan barang dagang tertanggal 12 Maret. Ya. Penjualan tanggal 12 Maret itu ada barang dagangan kita yang dikembalikan toko Restu ke toko UD Sentosa. Bagaimana jurnalnya? UD Sentosa. Ini tetap nama perusahaannya, jurnalnya, tabelnya buat seperti ini, kolom tanggal, kolom keterangan, referensi debit kredit ya. Tanggalnya tanggal 14, karena ini kita menerima nota penjualan bulan-bulan Maret tahun-tahun 2020. Ya. Kemudian ayat jurnalnya, retur penjualan 150.000 pada piutang dagang 150.000. Nah, retur penjualan ini mengurangi piutang, karena tadinya kan piutang kita udah kita catat di debit. Sekarang, karena barang kita dikembalikan, kita harus kurangkan saldo piutang. Mengurangi saldo piutang, harus kita kreditkan dia sebesar berapa yang dikembalikan barang itu. Oke, yang keempat, potongan penjualan. Potongan penjualan ini adalah jika kita melakukan penjualan secara kredit ataupun tunai, tapi kita memberikan berupa promo kepada pembeli, nanti kalau kamu bayar cepat, kamu akan dapat potongan, misalnya seperti itu ya. Nah, diterima pembayaran penjualan barang dagang tertanggal 22 Maret dari toko Rahmat. Kita lihat transaksi kepada toko Rahmat yang tadi, yang kita lihat tadi, ya. Nah, ini toko Rahmat. Tadi kita buat di sini tanggal 12 Maret kita jual 15 juta, tapi dikembalikan ke kita sebesar 150.000. Berarti sebenarnya piutang kita 15 juta dikurang 150.000, yaitu 14.850.000. Dari 14.850.000 lah kita kalikan 2%. 2% diberikan potongan 2% jika pembeli melunasi 10 hari sejak tanggal transaksi. Dan masa pembayarannya tidak boleh lebih dari 30 hari. Itu artinya semuanya. 2 per 10 N per 30. Artinya diberikan potongan 2% jika si pembeli bisa melunaskannya 10 hari sejak tanggal 12. Tetapi tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal 12. Harus dibayarkan. Ternyata tanggal 22, ya, tanggal 22 dibayar oleh si toko Rahmat. Maka berlaku 2%. 2% dari total piutang 14.850 sebesar 1.485.000. Maka kita buatlah jurnalnya. Kas yang kita terima dari penjualan kredit 13.365.000, potongan penjualan 1.485.000 pada piutang. Kita kreditkan piutang kita itu 14.850.000. Nah, demikian untuk transaksi penjualan ya di materi yang kedua. Ketiga, transaksi pembelian barang dagang. Nih, ada juga tadi penjualan tunai, ada penjualan kredit. Ini pun juga pembelian tunai ada, pembelian kredit ada. Kita lihat. Pembelian tunai. Usaha dagang Sentosa pada tanggal 2 Maret 2020 memberi barang dagang sebesar 10 juta dari PT Larista. Jurnalnya seperti ini. Pada saat kita melakukan pembelian secara tunai, maka kita memperoleh pembelian barang dagang.